kita pernah mengalami krisis-krisis banyak kan, mulai dari tahun 98 krisis moneter, ada lagi krisis keuangan di tahun 2008 2009. Nah, itu justru UMKM dan ekonomi kreatif itu yang paling bisa mengangkat sektor ekonomi kita. Ekonomi kreatif ini adalah masa depan Indonesia. Kalau kita lihat bahwasanya ekonomi kreatif ini hari ini sudah menempati posisi ketiga di dunia. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi di podcast ngopi-ngopi. Kali ini kita menghadiri bintang tamu yang sangat keren banget, seorang muda, pengusaha sukses juga, terus penggemar olahraga, terus sangat aktif di organisasi, terutama dalam pembangunan ekonomi kreatif ya, gerakan ekonomi kreatif. Langsung saja mungkin kita sambut. Selamat malam Cak Rian. Selamat malam menjelang pagi. Iya, oh iya. Tengah malam ini menjelang pagi nih ya. Iya, udah mau jam tengah malam kita. Iya. Cak, ini kita thank you banget nih atas waktunya. Saya tadi ngikutin Cak Rian itu dari lari-lari, ngikutin Pak Sandi sampai sekarang pasti kecapean, tapi sampean sempatkan waktu untuk ngobrol sama Cak Rian. Kita nih sangat terinspirasi banget dengan apa yang sudah Cak Rian ini lakukan selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks ekonomi kreatif ya. Karena bukan kebetulan sih, karena beliau adalah ketua Gcraft Jatim ya, Cak ya. Jadi kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana peranan Gcraft ini ketika dipimpin oleh Cak Rian. Oke. Mungkin kita mulai dari keorganisasiannya Cak Rian dulu ya. Siap. Gimana tuh Cak Rian? Ya. Jadi pertama-tama terima kasih Mas Makin. Siap. Ini juga mungkin jauh-jauh dari ini, kita lagi di Malang ya. Iya, kita dari Madura. Ini jadi kita sekarang ada di Hotel Tugu Malang. Hotel Tugu Malang, makasih. Nah, dan ini juga sudah menjelang tengah malam dan masih menyempatkan waktu untuk kita membuat konten. Betul. Ini bagian dari ekonomi kreatif. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi videografi, aplikasi, podcast seperti ini. Yang kita lakukan nih ekonomi kreatif. Ini adalah upaya-upaya kita untuk membangkitkan ekonomi kreatif. Maka dari itu tadi, kenapa kok di sela-sela mungkin dari pagi ya kan, sekarang sudah menjelang tengah malam, kita sempatkan. Benar. Nah ini untuk kita sama-sama mendukung kebangkitan ekonomi kreatif, khususnya yang ada di Jawa Timur. Nah, pada malam hari ini kan kita baru aja tadi keliling-keliling dan memang kebetulan sedang ada kunjungan kerja dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, yang mana memang beliau adalah Ketua Dewan Pembina dari Gcraft. Subhanallah. Nah, jadi memang tadi kalau sempat disinggung, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif dan Gcraft. Betul. Nah, jadi memang saya sendiri sebagai Ketua Gcraft ini lahirnya itu karena memang diminta oleh Pak Sandiaga Uno sebagai Ketua Dewan Pembina pada saat itu untuk bagaimana ekonomi kreatif di Jawa Timur ini semakin maju dan semakin bangkit. Karena beliau sendiri diamanahkan sebagai menteri itu pada saat COVID sedang tinggi-tingginya. Iya, benar. Jadi pada tahun 2000 lagi terjun bebas. Pada saat 2020 dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu yang paling terdampak. Nah, jadi kalau kita pernah mengalami krisis-krisis banyak kan, mulai dari tahun 98 krisis moneter, ada lagi krisis keuangan di tahun 2008 2009. Nah, itu justru UMKM dan ekonomi kreatif itu yang paling bisa mengangkat sektor ekonomi kita. Ya Allah, dalam kondisi seperti itu pun. Tetapi bedanya pada saat pandemi COVID, justru UMKM dan ekonomi kreatif yang paling terdampak. Yang harusnya diandalkan malah ini diserang dulu. Nah, jadi ini ada perbedaan, walaupun ada sama-sama krisis, dan ini dampaknya luar biasa karena COVID ini kan menyerang kesehatan. Betul. Menyerang kesehatan sehingga ada pembatasan-pembatasan. Gcraft Jawa Timur sendiri lahirnya di zaman pandemi COVID. Iya. Jadi tahun 2021 itu pertama kali lahir Gcraft. Kita pertama kali lahir Gcraft di Jawa Timur. Jadi kita ingin sekali benar-benar ekonomi kreatif di Jawa Timur ini bisa pulih dan bangkit kembali. Kita ajaklah teman-teman pelaku musik, pelaku film, lalu influencer.
teman-teman yang peduli akan ekonomi kreatif dan teman-teman yang suka berorganisasi, mereka kita libatkan di Gcraft. Alhamdulillah, hari ini kita sudah punya berbagai macam DPC, mungkin lebih dari separuh dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, kita sudah memiliki perwakilan-perwakilan. Salah satunya Gcraft Bangkalan. Benar kita. Jadi Bangkalan keren banget. Kolaborasi inilah yang kita harapkan. Jadi saya bersyukur sekali support dari teman-teman di daerah-daerah juga, karena Jawa Timur ini kan sangat luas ya, Mas Makin ya. Bukan hanya di Surabaya saja, bukan hanya di Malang saja, tapi ada 38 kabupaten kota yang perlu diperhatikan. Nah, tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang juga semangatnya sama. Ingin ekonomi kreatif ini semakin maju. Tentunya kalau pengen maju ya harus punya wadah. Nah, wadahnya ya di Gcraft ini. Alhamdulillah. Nggak bisa membayangkan ya kalau nggak ada Gcraft. Betul. Jadi kuncinya ada di kolaborasi. Jadi Gcraft ini harapannya muncul di masa pandemi, kita bisa mengumpulkan semua pelaku ekonomi kreatif, ada 17 subsektor. Nah, di situ itu sebenarnya kalau mungkin asosiasi ini kan banyak. Tapi asosiasi yang menggabungkan keseluruhan pelaku ekonomi kreatif ini yang jarang. Bahkan belum ada. Dan bagus banget, halus banget cara Gcraft ini membangkitkan ekonomi kreatif gitu. Jadi kalau kita ngomong asosiasi kuliner, kan ada sendiri. Ya, yang dibahas kuliner aja. Asosiasi pariwisata, yang dibahas pariwisata aja. Kita mengumpulkan semuanya. Segmentasinya terkhusus dan bisa jalan semua gitu ya. Nah, jadi memang pertama kali sangat simpel. Pak Sandiaga Uno menyampaikan kepada saya, tujuan Gcraft ini yang penting kamu harus bisa mengumpulkan teman-teman pelaku ekonomi kreatif secara menyeluruh. Dan yang paling penting, secepatnya memiliki perwakilan-perwakilan di kabupaten kota. Percuma kalau hanya di Surabaya saja. Dampak atau impact yang dirasakan ini nggak bisa menyeluruh. Kalau kami sebagai perwakilan Jawa Timur punya teman-teman di Bangkalan, punya teman-teman di Pamekasan, punya teman-teman di Malang, ini kan enak. Otomatis teman-teman di daerah yang bergerak. Nah, akhirnya mereka membuat program-program sendiri yang tentunya bisa memberikan dampak kepada teman-teman di daerah itu. Tapi kita sih merasakan langsung nggak ya? Jadi saya punya adik tuh, punya saudara itu aktif di film pendek di YouTube tuh. Itu waktu itu kita tidak membayangkan ya di masa COVID tuh sampai orang nggak punya uang sekedar untuk makan dan lainnya. Malah saya yakin oleh karena gerakan dari Gcraft ini salah satunya, banyak pelaku kayak YouTuber meskipun itu bukan yang dari kalangan artis tuh bisa ngangkat semua dan kolaborasi tadi. Betul. Jadi banyak hal-hal yang sudah terjadi di Gcraft ini, kolaborasi tentunya. Jadi kuncinya kolaborasi. Jadi teman-teman ada nih yang punya tempat pariwisata di Batu, toko oleh-oleh. Nah, di Gcraft ada yang penyanyi, ada yang bisa nyiptain lagu. Nah, tempat oleh-oleh itu butuh jingle. Iya. Nah, akhirnya nggak jauh-jauh mereka cari keluar dan lain sebagainya, cari di Gcraft. Subhanallah. Dibuatlah jingle. Naungannya disatuin ya sama-sama Gcraft. Nah, sama-sama Gcraft akhirnya mereka bisa berkolaborasi. Itu contoh kecil saja. Jadi sangat banyak hal-hal lain yang sudah terjadi di Gcraft ini, bukan hanya antar teman-teman di satu daerah saja, tapi ada juga yang sudah kolaborasinya antar kota kabupaten, antar DPW Jawa Timur dengan DPC di kota kabupaten itu. Cak Rian, saya mau nanya lebih mendasar lagi. Akhirnya kok begitu cerdasnya ya memilih sektor ekonomi kreatif ya. Yang mana ini tidak pernah terfikirkan. Kita tidak tahu tuh istilah ekonomi kreatif 4 tahun lalu nggak ada tuh kayaknya istilah. Tapi ngomong-ngomong ekonomi kreatif, ini ekonomi kreatif banget. Ya kan? Boleh lah jadi sebelum diminum ini kita harus promosi dulu karena ini sudah bagian dari ininya Gcraft. Nah, jadi kita berharap seperti ini semakin banyak lagi, Mas Makin. Dan bukan hanya distribusinya di daerah Madura saja atau di Bangkalan saja. Lebih luas ya, harus bisa luas. Ya, siapa yang bisa mempromosikan ini? Ya sesama teman-teman Gcraft, sesama teman-teman pelaku organisasi, karena jaringnya itu sangat penting. Kalau sudah ketum Gcraft Jatim yang bilang ini, Bung, sudah cerah masa depan ini. Kalau kita cuma ngomong doang kan dikira cuma ini ya, cuma basa-basi. Perlu dicoba. Ya kan? Nah, kita coba dulu,
Mari. Wah, subhanallah. Ya, keren. Luar Dan- biasa sekali. Terus penamaannya juga keren banget. Nah, Cak. namanya Balik Lana. sudah keren dan ini nggak kalah rasanya sama yang udah ada di mana-mana. Benar, gitu loh. benar, benar. Kita berharap ekonomi kreatif seperti ini Bismillah. akan semakin berkembang lagi dan semakin banyak produk-produk yang bisa Amin. Oke. khususnya produk-produk Bangkalan gitu. Iya, Cak Rian, kalau Oke. bicara tentang kreatif ya, ekonomi kreatif ini sebelumnya kan tidak terpikirkan. Saya tuh melihat langsung Cak waktu di COVID itu para PKL sampai ditutup harus jam 9 maksimal. Saya juga punya beberapa ini terus nggak boleh makan di tempat dan lain sebagainya. Akhirnya dengan adanya ide ekonomi kreatif itu akhirnya ini menjadi segmen yang tidak terpikirkan. Sangat baru. Dan itu bisa banget menyelamatkan perekonomian gitu. Ya. Awal dasar daripada istilah ekonomi kreatif yang akhirnya concernnya sampean di Jawa Timur tuh gimana? Oke. tuh ceritanya? Jadi kalau kita ngomong ekonomi kreatif ini kan kira-kira baru terdengar ya mungkin 2-3 tahun ini. Ya kan? Benar. Ya semenjak menterinya Pak Sandi. Iya benar. Kalau kita tarik ke belakang lagi Wah, ya. itu pasti pemikiran yang panjang banget. Kalau sebelum menterinya Pak Sandi Uno, kita taunya UMKM. UMKM, betul. Setuju ya? Betul, sepakat. Ekonomi kreatif mungkin masih opo ekonomi kreatif itu ya kan. Tapi setelah kita dalami Pak Sandi bisa branding ekonomi kreatif itu suatu hal yang bervalue tinggi, kita bisa merasakan. Jadi kalau kita bahas apa sih perbedaan antara ekonomi kreatif dan UMKM? Jadi kalau kita ngomong UMKM itu ada yang membedakan adalah tingkatan usahanya, ya kan? Modal usahanya dari sekian sampai sekian itu mikro, sekian sampai sekian kecil, Betul, dan sekian sampai sekian menengah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong ekonomi kreatif, ini adalah sektornya. Nah, subsektornya atau bidangnya. Jadi 90% lebih pelaku ekonomi kreatif itu adalah UMKM. Oh alah. Jadi 90% pelaku ekonomi kreatif adalah UMKM. Ya, memang yang mendominasi UMKM adalah ekonomi kreatif. Betul. Tapi ekonomi kreatif ini adalah masa depan Indonesia. Kalau kita lihat bahwasanya ekonomi kreatif ini hari ini sudah menempati posisi ketiga di dunia. Subhanallah. Di dunia, Kak. Secara pendapatannya, sektor-sektor ekonomi kreatif tadi yang menempati posisi ketiga. Iya. Tahu nomor satunya apa? Apa tuh, Kak? Amerika Serikat. Oh, sudah. Nomor duanya apa? Korea Selatan. Ya Allah. Nah, jadi ekonomi kreatif ini luar biasa. Walaupun kita mungkin baru kenal 2-3 tahun ini, Iya. tapi pertumbuhannya signifikan sekali. Ya. Kalau kita ngomong Amerika kenapa bisa jadi nomor satu? Karena mereka sudah punya Hollywood. Betul. Ya. Dari perfilman. Mereka punya musik yang mungkin sudah internasional. Kiblat ya sudah ya. Ya. Kiblat dari musik. Nah. Musik barat ya. Korea Selatan. Mereka punya drama Korea. Drama Korea. Mereka punya musik K-pop. K-pop. Betul. Nah, Betul. tapi Indonesia ini bedanya ekonomi kreatif ini disumbangkan dari teman-teman pelaku UMKM. Iya, ya Allah. Kalau tadi itu Hollywood, itu yang merasakan Sudah hanya orang-orang topnya sana yang merasakan meskipun ekonominya maju tapi yang merasakan pun juga Korea. Kalau drama Korea misalkan, ya yang bisa merasakan dampaknya adalah pemainnya, itu nggak ngaruh ke sutradaranya. gap daripada masyarakat. Tidak menyeluruh. Iya, menyeluruh. Tapi kalau ekonomi kreatif itu hampir semuanya bisa. Nah, ngomong-ngomong terkait film dan juga musik, kalau Korea punya drama Korea, punya K-pop. Nah, Indonesia bisa mengalahkan Korea dengan catatan. Gimana itu, Cak? Mungkin 5 Bisa tahun lagi, mengalahkan Korea. kalau tips ini kita lakukan secara masif, insya Allah kita bisa menyusul Korea. Amin. Apa tuh tipsnya, Kak? Caranya adalah kita harus mengurangi menonton film drama Korea, mengganti dengan drahor, Apa tuh, Kak? Berapa? drama horor. Ya kan? Jadi kalau kita Malah direkomendasikan nonton drama horor Indonesia. iya, itu harus kita tingkatkan supaya ekonomi kita juga semakin baik. Iya. Mengurangi drakor, menaikkan kita Drama sering horor. drahor. Ya kan?
mengurangi yang namanya kita mendengarkan musik K-pop, tapi kita harus lebih banyak mendengarkan D-pop. Ya. Apa D-pop? Apa tuh, Kak? Dangdut koplo. Iya kan? Itu istilah kayak gitu, itu supaya Cak Rian terdengar lebih kreatif atau memang sudah ada segmennya kayak gitu? Ini kita ini kan harus terus banyak belajar, ya kan? benar. Jadi kata-kata yang memang bisa membangkitkan motivasi dari teman-teman ini harus kita adaptasi Dan karena kita sebarkan itu. dan karena kreatif itu kan lebih cair, Betul. jadi kayak komedi humor ya. Jadi Drakor. tipsnya itu, Mas Makin, artinya kalau kita mau mengalahkan Korea Selatan dalam 5 tahun lagi, bukan suatu hal yang mustahil. Kecintaan terhadap produk. Betul. Itu. Kalau kita ngomong produk UMKM, produk ekonomi kreatif, ini kita jauh lebih luar biasa lah dibanding negara-negara lain. Tetapi memaksimalkan tadi sektor film, sektor musik, kita ganti, kita kurangi dengan menonton film luar kan, yang mendapatkan manfaatnya mereka. Ya, Sambil lalu dari dalam ditingkatkan kualitas perfilman. Tapi saya lihat sekarang kalau saya bisa membandingkan antara ketika saya masih sekolah dulu ya 10 tahun. Kemajuannya udah keren banget. Ini luar biasa. Bahkan film-film kita sekarang juga sudah horornya itu juga horor yang memang horor gitu loh. Yang canggih itu film-film Indonesia ini kan ini kayak Misteri Ilahi yang ada ular terus bisa sepedaan terbang gitu ya. Inilah kemajuan teknologi lah itu. Inilah sekarang apa namanya? 7 harimau gitu ya. Iya, 7 harimau. Masih ganteng serigala gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak berubah. Nah, ini yang harus kita terus dukung. Kita harus juga ya tentunya melalui konten-konten, salah satunya juga podcast seperti ini yang memberikan edukasi dan juga motivasi. Ini juga tentu secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Oke. Seperti itu, Mas Bagin. Oke, Cak Rian nih. Saya mau nanya di catatan di sini kita catat tadi, teman-teman, bahwa meskipun beliau sangat humble, orangnya sangat rendah hati seperti ini, diam-diam rupanya beliau ini adalah seorang yang kaya raya. Amin. Adalah pengusaha sukses. Beliau punya beberapa perusahaan, kalau bahasa teman-teman itu beliau tuh belanja tahunannya kapal gitu. Jadinya. Jenengan punya perusahaan IBW Group. Ya, IBW Group terus punya perusahaan juga Cak Rian Foundation, Yayasan Cak Rian Foundation dan beberapa seperti kafe dan lain sebagainya. Jadi kalau kita to become a successful seperti Cak Rian. Kalau kita ngomong sukses, tentunya sukses itu tidak pernah ada putusnya. Jadi kalau kita ngomong sukses seseorang itu sebenarnya ya sangat dinamis. Tidak bisa kita orang dengan usia sekian, gaji sekian itu sukses, belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja dengan gaji yang besar pengeluaran juga besar. Suksesnya itu yang dari mana? Iya kan? Benar-benar jarang diketahui orang itu. Nah, ada orang yang punya barang besar ya dan lain sebagainya, tetapi ternyata pinjamannya di mana-mana. Nah, betul. Ini bukan untuk menyudutkan atau seperti apa, tapi banyak kasus-kasus itu ditemukan dan sudah tidak asing lagi gitu loh, ya kan? Nah, jadi tingkatan kesuksesan orang ini berbagai macam. Nah, alhamdulillah kalau misalkan saya sendiri tadi disebutkan IBW Group. IBW Group ini bisa dibilang memang ini suatu keberuntungan bagi saya juga karena IBW Group ini ya rezeki yang di atas juga memberikan karunia ya dengan keluarga yang memang dari dulu adalah seorang pengusaha. Jadi kalau kita ngomong IBW Group sendiri ini memang perusahaan family. Perusahaan keluarga yang mana memang sekarang ini juga banyak saya yang menjalankan. Bergeraknya di bidang angkutan pelayaran dan juga angkutan darat. Jadi ya, tapi masih inilah kalau dibilang besar ya belum besar. Kita terus untuk berupaya terus untuk membesarkannya. Tapi kalau ngomong ekonomi kreatif, balik lagi ke ekonomi kreatif. Usaha yang saya miliki kalau di ekonomi kreatif, ya itu tadi. Salah satunya tadi sudah disebutkan kafe. Nah, jadi saya ada tempat di Gresik. Pak Sandi sendiri yang meresmikan. Alhamdulillah beliau sendiri yang. Ya Allah. Karena bagian dari ekonomi kreatif kuliner. Supportnya beliau luar biasa. Dan kuliner ini
merupakan sektor yang paling mendominasi. Jadi kuliner tuh juga masuk kreatif ya. Masuk kreatif. Itu yang paling besar memberikan pendapatan terhadap ekonomi kita. Iya. Kuliner itu nomor satu. Yang kedua fashion. Batik. Itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah kerajinan atau kriah. Nah, itu yang juga paling memberikan 3 besar. Nah, jadi kafe itu tadi. Jadi ya bervariasi lah, mulai dari yang non ekonomi kreatif sampai yang ekonomi kreatif. Ya, tinggal bagaimana ngobrol dengan orang pengusaha. Tinggal bagaimana nanti kita bisa memanage waktu dengan baik. Kuncinya itu, anak muda tidak boleh terlena. Ini yang terpenting. Saya bisa berada di posisi ini tentunya juga satu karena doa orang tua pasti itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak boleh merasa kita ini sukses. Puas diri. Kalau kita sudah merasa itu, apalagi di usia saya yang mungkin masih dibilang tergolong muda, tapi jujurly ya. Iya kan? Kreatifnya muncul lagi kata-kata ininya. Belum jadi apa-apa. Subhanallah. Itu yang harus dipegang anak-anak muda. Sehingga ya kita harus terus. Bagaimana kalau sekarang sudah dapat sekian, ya besok harus bisa dapat mumpung sekian. masih muda tuh. Nah, mumpung masih muda kan banyak teman-teman yang masih muda tapi berpuas diri. Benar. Nah, ini yang saya rasa tidak boleh. Kita nggak boleh cepat capek, cepat menyerah, ya kan? Saya banyak belajar dari Pak Sandi, balik lagi. Karena saya besar dan kenal beliau sudah cukup lama dari HIPMI. Dan beliau banyak memberikan motivasi, effort kepada kami. Dan kalau beliau tuh sudah banyak sekali pembelajaran mulai beliau pernah gagal, sekarang luar biasa ya kan. Barusan mungkin kalau dicek Google Sandiaga Uno gitu kan, yang paling muncul ya selain mungkin isu capres cawapres ya kan. Itu yang paling masya Allah adalah beliau benar-benar melaporkan harta kekayaannya secara transparan. Dan beliau adalah salah satu pejabat publik yang di negeri ini paling kaya. Dengan harta 10,9 triliun. Oh, itu nolnya kalau sampai sana itu enggak. Kalau itu dirupakan uang koin, itu Jakarta Surabaya enggak habis-habis itu. Iya, benar. Iya kan? Tapi beliau lihat tadi mungkin Mas juga ketemu sama beliau kan? Benar. Penampilannya sih Allah sangat sederhana sekali, tidak ada ininya sama sekali. Mobilnya bagaimana? Iya kan? Inspirasional banget sih beliau. Ini yang juga apa ya? Suatu pembelajaran besar buat saya pribadi, Mas Makin. Jadi saya melihat bahwa ya harta itu bukan segala-galanya lah. Tapi bagaimana kita bisa bekerja keras, itu yang terpenting. Terlebih ketika yang punya harta itu membuat manfaat dari hartanya itu bisa memberikan kebermanfaatan buat banyak orang, itu yang paling penting. Nah, ini yang banyak saya dapatkan dari Pak Sandiaga Uno. Cak Rian, ini perspektif lain nih. Kalau tadi dari ekonomi kreatif, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, Cak. Sampean adalah ketua Gekraf Jatim. Kalau dalam ekonomi istilahnya kan ada market, ada pasar. Tapi dalam konteks sosial, ini tidak bisa dipungkiri dari konteks politik. Sedangkan tahun 2024 nih tahun politik. Bagaimana sikap Cak Rian selaku ketua Gekraf Jatim ini memandang tahun 2024 nih, Cak? Ini seru ya. Di tengah ketidakpastian. Iya, benar. Waduh, sekarang kalau isu-isu politik. Jadi kalau kita ngomong isu politik hari ini itu luar biasa sekali. Tadi Mas Makin menyebut 2024. Pertanyaannya apakah pasti 2024? Hari ini belum ada terjawab. Isu itu ya, Cak, ya. Masih banyak ada yang menggugat, ya kan? Benar. Tapi oke lah, itu urusan yang politikus-politikus yang di sana. Tapi kita sebagai generasi muda perlu diketahui, Mas Makin, bahwa kita ini adalah di tahun 2024 besok, kalau ini memang sesuai rencana, usia
antara 17 sampai 35 tahun ini adalah usia yang paling mendominasi Demografinya itu ya. bonus demografi. Iya. Jadi ada sekitar 53%, artinya separuh lebih pemilih itu dari kalangan muda. Kalangan muda malah. Jadi makanya kenapa sekarang banyak tokoh politisi, tokoh politik, tokoh-tokoh nasional juga yang sudah tidak muda lagi tapi membranding dirinya seolah-olah muda. Iya. Karena kalau anak muda ini bisa didapatkan mayoritas saja, satu kaki sudah pasti dilantik gitu. Berarti target masanya itu anak muda ya 2020. Betul. Nah, tapi PR-nya adalah kita sendiri sebagai anak-anak muda mau atau tidak peduli terhadap politik. Ini yang masih menjadi tanda tanya besar. Kalau kita ngomong politik, kalau Masih kita banyak ingin yang abai sih kalau soal anak muda. Tadi Mas bilang abai, saya sepakat. Tapi tidak abai kalau ada di media sosial, Mas. Setuju nggak? Pakat ya. Iya kan? Ada apa sedikit, komennya, Iya. enak aja sambil, mungkin bikinnya sambil hahaha ya. Tapi disuruh hari H berangkat milih, Iya. mending main Mobile Legend katanya. Iya, benar. Atau mending tidur di rumah. Nah ini kan Apalagi ngasih sinis-sinis anak muda tuh kalau ke soal politik tuh. itu yang harus kita rubah. Kenapa sih Singapura bisa maju? Oke, penduduknya lebih sedikit dari kita. Tetapi kepedulian anak mudanya ini lebih besar. Kalau di secara presentase. Sehingga gimana tuh Mas kalau Nah. jenengan sebagai ini? Jadi untuk kalau kita kasus ngomong ini? politik, tahun politik ini ya, dan anak muda. Gcraft sangat mendorong anak-anak muda untuk paling enggak melek politik. Syukur-syukur mau bergabung ke partai politik. Partainya apa? Terserah. Loh, enak kan? Terserah. Yang penting bagaimana teman-teman generasi muda ini mau peduli. Berarti Gcraft tidak ada kecenderungan ya pada partai tertentu atau apapun. Bendahara umum DPW Jawa Timur itu anggota dewan. Oh, ya. Yang juga beda partai sama saya. Iya. Nah, Bener-bener gak soal tuh Mas ya nggak soal. perbedaan. Kita merah ada, biru ada, hijau muda ada, dan lain sebagainya. Kita membebaskan. Karena fokusnya adalah pada peranan ya dan pemberdayaan. Kita pingin anak-anak muda yang tadi secara mayoritas menjadi pemilih itu benar-benar real. Mereka mau memberikan dukungan, pilihan, hati nurani mereka peduli terhadap bangsa negara untuk memberikan suara. Sadar betapa pentingnya kontribusi mereka nih ya pada saat politik. Percuma kalau kita hanya komen-komen saja, ngetik-ngetik segala macam, tapi kita tidak bisa memberikan kontribusi. Minimal datang ke TPS. Iya. Nah, makanya dari itu, Gcraft sangat mendukung penuh teman-teman dimanapun. Iya. Baik itu di DPW Jawa Timur, di Bangkalan, di Pamekasan, Sampang, Malang, Batu, dan lain sebagainya. Yang nantinya 2024 boleh mau jadi tim sukses, boleh jadi caleg, boleh jadi calon bupati, silahkan. Kami yang terpenting jangan sampai kalian ini sudah masuk Gcraft tetapi nggak Si pasif, apatis, apatis. ya kan, nggak mau tahu terhadap politik. Nah ini yang kami harap teman-teman khususnya generasi muda ini mau lebih peduli lagi karena itu tadi bonus demografi Indonesia pemilih mayoritas Anak muda. jangan sampai nanti karena tidak milih ternyata sudah ada calon yang jadi tidak didukung. Iya. Adanya di komentari aja. Malah tetap ini sinisme pasca tahun politik Betul. terjadi lagi terulang. Betul. Padahal kitanya yang kurang. Padahal mereka kurang peduli. Iya, benar. Gitu loh. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Mas Makin. Terakhir nih tentang Gcraft nih, Cak Rian nih. Karena ini penting banget. Ini kesempatan kita ketemu Cak Rian nih sulitnya luar biasa nih teman-teman. Ingin menyerap ya pengangguran ya untuk mendapatkan pekerjaan. Bagian dari program 4,4 juta tenaga kerja nih. Sejauh ini sudah bagaimana tuh gerakan Gcraft untuk visi itu? Ya. Capaiannya gimana? Ya, yang pertama tentunya kita alhamdulillah semenjak tadi sudah saya sampaikan bahwa Gcraft sendiri ini lahir di masa pandemi. Iya.
kita melihat pertumbuhan 2,5 tahun kita dilantik ini bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kalau sekarang kita disuruh kumpul aja agak susah, Mas. Iya, iya. Karena memang sekarang ekonomi kreatif sudah mulai jalan lagi. Iya. Jadi suruh meeting gitu ya, beda kayak 2 tahun yang lalu. Betul, betul. Tapi itu kita bersyukur banget. Kita bersyukur banget, sekarang ekonomi kreatif sudah mulai bangkit karena seiring berjalannya waktu pandemi juga sudah mulai berkurang. Iya, berkurang. Dan bahkan sudah hampir hilang lah. Nah ini yang alhamdulillah seperti itu. Dan kita terus mendorong tentunya dengan adanya DPC di Jawa Timur ini ya, karena kita berharap yaitu tadi DPW ini fungsinya menjembatani. Baik itu ketika memang ada hal yang perlu disampaikan, dikolaborasikan antar DPC dengan DPC, kami siap menjembatani. Iya, iya. Pun antar DPC dengan DPW Jawa Timur, kami siap untuk menjembatani. Pun juga dengan DPP pusat, kita juga siap untuk menjembatani. Tentunya kalau misalkan itu semua bisa tercapai, kolaborasi-kolaborasi tadi yang saya sampaikan, kita akan bisa menargetkan 4,4 juta lapangan kerja sesuai dengan targetnya Kemenparekraf. Karena 4,4 juta itu sebenarnya adalah target dari Kemenparekraf. Iya, iya. Nah, ini yang harus kita support. Tapi sejauh ini sudah capaiannya udah. Alhamdulillah kalau kita mendengarkan laporan dari Pak Sandiaga Uno selaku kementerian, di tahun 2022 kemarin itu sudah tercipta 1,1 juta lapangan pekerjaan. Alhamdulillah. Nah, tentunya ini yang terus didorong. Fungsinya ya Gcraft salah satunya untuk bisa mensupport itu. Nah, kita sangat berharap nih, tentunya dengan nantinya ke depan ini beberapa DPC juga sudah antri untuk kita lantik. Untuk deklarasi Ya, lantik. untuk kita lantik. Harapannya nanti kita bisa semakin cepat. Alhamdulillah. Dan 2024 target untuk bisa mencapai itu bisa kita realisasikan. Iya, Cak, minta tolong banget. Kemarin kita baru buat konten, ternyata pengangguran di Indonesia masih banyak banget. Setuju. Gcraft. Nah, tentunya kuncinya juga di tahun politik ini, Mas. Kaitannya apa tuh dengan? Tentunya kita harus juga memiliki ke depan ya pemimpin-pemimpin yang tentunya peduli terhadap lapangan pekerjaan. Iya, amin. Ini yang harus penting sekali khususnya untuk anak muda. Karena angka kelahiran kita itu tinggi loh. Iya, iya. Kita beda kayak Jepang, Singapura. Populasinya ya. Mereka lebih memilih tidak punya anak. Iya. Karena biaya hidup tinggi. Mereka khawatir. Kita ada yang anak 5. Ya walaupun sudah jarang kayak dulu ya anak 11, anak 13. Tapi masih ada yang anak 5, anak 7. Iya kan? Iya, benar. Nah, ya tidak maksudnya tentunya beban itu semakin banyak, ya kan? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Dan itu juga tugas kita sebagai anak muda memilih pemimpin yang pro, bisa menghadirkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan memahami tentang keresahan anak muda itu apa sih. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah nantinya ke depan pengangguran juga akan semakin ya Allah, amin. Menurun, amin. Seperti itu Mas. Semoga sukses untuk Cak Rian dan para teman-teman Gcraft di seluruh Indonesia ya. Cak Rian, ini saya mau minta spill nih, kalau boleh kalau minta bocoran. Saya kan ketua dewa pembina itu Pak Sandiaga Uno. Betul. Dan saya lihat juga sampean akrab banget sama beliau, tadi lari-lari dan wah pokoknya kalau sampean tuh kayak gini banget wes sama. Boleh dong dikasih bocoran pandangan. Gimana sih sampean memandang beliau tuh digoreng-goreng di media, dari pencapresan, dari ini dan lain sebagainya tuh gimana tuh? Saya kenal Mas Sandi itu sudah cukup lama ya. Mungkin hampir sekitar 8-9 tahunan. Jadi perjalanannya cukup panjang. Sampai di titik beliau hari ini sudah mungkin hampir satu Indonesia tahu beliau. Iya. Ya. Tentunya ini perjalanan yang cukup panjang. Dan saya mengikuti beliau, bahkan ketika beliau gagal pun, saya pun tidak kemana-mana. Pada saat beliau gagal, sampean sudah sama beliau? Sudah sama beliau. Dan setelah gagal pun, saya tidak kemana-mana. Tetap berdiri lah ya. Tetap bersama beliau. Bersama beliau. Kenapa? Nah ini kan. Iya. Karena ada
sudah kalah ya sudah gitu. Biasanya kan oportunis ya, ambil ini ambil ini. Kalau saya enggak, karena saya bukan hanya ingin sesuatu atau apa, tidak, tapi bagaimana kita menilai, Subhanallah. menilai sosok, menilai ketokohan, menilai figur, dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Alhamdulillah dari situ saya banyak belajar tentang etika, Ya, tentang kesederhanaan, tentang leadership. Beliau ini personalitinya beliau luar biasa banget. Beliau punya 30.000 karyawan. Nah, artinya kalau ya itu dari sisi sektor usahanya beliau saja. Nah, bagaimana kalau misal ke depan ya kan? Nah, misalkan ada amanah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Ya mungkin akan semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang bisa di. Dan memang beliau membuktikan banget support beliau ke masyarakat, Betul. terutama dalam konteks ekonomi ya. Betul. Karena beliau bilang intinya di ekonomi itu ya. Betul. Kuncinya negara Indonesia ini semakin maju, ya bagaimana ekonomi bisa meningkat. Kita ngomong Singapura. Singapura ini negara lebih kecil, tapi identitasnya negara maju. Maju. Indonesia negara berkembang. Padahal Kenapa? wilayahnya luar biasa banget. Kuncinya bukan karena jumlah penduduk Singapura lebih kecil, tetapi jumlah pengusahanya di sana lebih besar. Berarti semakin banyak pengusaha, semakin maju negara. Kita akan bisa merubah identitas dari negara berkembang menjadi negara maju. Ya. Kuncinya ada di semakin banyaknya pengusaha. Dan alhamdulillah Pak Sandi pro akan hal itu. Banget. Karena ya terbukti dari Gcraft ini beliau support, beliau juga rajin mensupport Dan UMKM. istilah kerja nyata itu memang beliau banget bisa. Kalau kita kutip ada istilah 4As. 4As itu beliau yang ngangkat banget tuh Mas. Yang itu pun jadi motivasi saya juga. Itu ada saya pasang di kafe saya. Semacam background tulisan 4As itu karena itu motivasi. Kita kerja itu harus menerapkan itu. 4As. Mulai dari kerja keras. Ya. Tentunya bukan hanya kerja pakai otot saja, tapi kerja pakai otak. Kerja cerdas. Sudah pakai otot sudah ya, pakai otak sudah. Kita nggak boleh setengah-setengah, harus kerja tuntas. Betul. Sudah tuntas semua, sudahlah. Rezeki ya kan, kegagalan, keberhasilan itu sudah ada yang mengatur. Sehingga Maka as yang terakhir harus kerja ikhlas. Apapun hasilnya kalau kita yang penting kita sudah berusaha, hasilnya itu kalau misalnya kita pasti hasil akan mengikuti sebaik-baiknya. Dan kalaupun tidak, tetap coba lagi. Jangan pantang menyerah. Itu yang saya ambil banyak pelajaran. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu, ya kan? Amin. Beliau terus membersamai kita. Juga beliau bisa menjadi seseorang yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak, khususnya di Indonesia ini. Kita doakan. Optimis banget sih. Amin. Oke, mungkin terakhir sih, Mas Rian, baik untuk anggota-anggotanya sampean Cak di seluruh Jawa Timur atau bahkan teman-teman di Indonesia atau pemuda nih untuk menghadapi tahun politik atau dalam konteks ekonomi, kayak mungkin ada pesan apa atau yang bisa memotivasi kita semua nih, Cak. Yang jelas teman-teman generasi muda ya, ini khususnya teman-teman milenial, zilenial, pelaku ekonomi kreatif, UMKM dan semuanya ya. Yang pertama di tahun politik ini jangan mudah terpancing. Itu yang terpenting. Kita gampang dengan adanya media sosial kan. Harus bijak juga menggunakan media sosial. Harus bijak menggunakan. Ya. Itu penting banget karena itu sudah keseharian sih kalau itu sudah keseharian. Dan kalau saya boleh sharing, Mas Makin, penggunaan media sosial kita ini lebih dari separuh kehidupan kita dalam 24 jam. Ya Allah. Jadi lebih banyak di sana kita ya. Rata-rata kita menggunakan waktu main kita, gadget, riset ini ya, 8-9 jam sehari. Allah kan itu lebih dari kerja tuh sudah. Belum kepotong tidur. Iya. Ya, belum kita kerja. Ya kan? Belum kita sekolah. Luar biasa. Maka dari itu gunakan media sosial ini sebaik-baiknya. Betul. Nah, ini untuk produktivitas mungkin. Nah, gunakan untuk produktivitas, gunakan untuk mencari informasi-informasi ilmu-ilmu pengetahuan yang juga positif.
kalau dapat informasi positif boleh disebarkan. Tapi kalau dapat berita-berita yang belum tentu kebenarannya, stop. Cari dulu kebenarannya. Kalau sudah benar-benar pasti, bolehlah disebarkan. Iya. Jangan tiba-tiba dapat broadcast apa sekarang, wih, ini berita ini, sebarkanlah ke semua WA keluarga dan lain sebagainya. Ya, ini yang dapat memecah belah. Kuncinya kita ini harus, kalau ingin menjadi negara Indonesia semakin baik, adalah solidaritas, persatuan dan kesatuan. Kalau kita terpecah belah, ya Indonesia akan seperti ini terus. Nah, jadi ini yang perlu anak-anak muda tahu, bahwa sekarang ini kampanyenya bukan lagi kampanye yang naik motor, brong, keliling-keliling kota. Tapi kampanyenya ini ada di HP. Ada di HP sih. Ya kan? Karena sudah pasti tuh kalau di HP. Maka dari itu teman-teman harus tetap semangat di tengah-tengah era menuju tahun politik, dan juga semangat teman-teman harus terus terjaga. Kita harus bangkit, kita harus terus solid, tentunya untuk kebangkitan ekonomi kreatif dan juga ekonomi global di Indonesia. Amin ya Allah, subhanallah. Itu mungkin teman-teman luar biasa sekali obrolan kita dengan Cak Rian ini, seorang yang sangat mental pemberdayaannya sangat tinggi, sangat suportif juga, dan mulai dari keorganisasian, kreativitas itu sudah top banget. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Cak Rian. Mungkin itu saja teman-teman dari tim Ngopi-Ngopi. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.